saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Kali ini saya berada di distrik 28 Deboskap dan saya masih ditemani oleh Bapak Pendeta Ligat Simbulun. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Adolf Nababan, Kabid Diakonia dari distrik 28 Deboskap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Pendeta. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami. Baik. Kali ini kita akan berbincang-bincang Pak tentang seperti apa sih orang yang rendah hati ya. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Demikian bunyinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini Pak, pagi ini berbicara tentang kerendahan hati. Ada baris kata-kata bijak yang menarik ini, yakni tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini mengingatkan kita akan kebijaksanaan dari kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang seringkali menilai seseorang berdasarkan prestasi, popularitas, atau keberhasilan materi, kerendahan hati menjadi ciri yang semakin langka. Benarkah itu Pak? Benar. Nah, menurut Bapak, khususnya Bapak Adolf, seperti apa sih orang yang rendah hati itu? Ya, baik, terima kasih Bu Pendeta. Menurut saya kita lihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama, ketika seseorang tidak mau bermegah dan menyombongkan diri atas prestasinya, itu boleh jadi kita katakan sebagai orang yang rendah hati. Ya? Jadi apapun yang dia capai, apa yang dia peroleh, tidak disombongkannya, itu merupakan bagian yang menyatakan ciri dari rendah hati. Dari sisi yang lain, seseorang entah dia salah atau tidak dalam satu masalah, dia akan selalu terbuka hati untuk minta maaf dan juga menerima maaf. Ketika seseorang mau meminta maaf kepadanya, dia akan selalu welcome, dia mau menerima maaf. Kira-kira demikian Ibu Pendeta yang sederhananya. Oke, kalau konteks kehidupan sehari-hari kan Pak, banyak orang yang merindukan penghargaan dan perhatian. Namun seringkali lupa bahwa kerendahan hati itu adalah kunci menuju kehormatan yang sejati. Kira-kira setuju Bapak di situ? Sangat setuju Bu, sangat setuju. Oleh karena itu ya Pak ya, firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa tinggi hati itu selalu mendahului kehancuran, ya kan? Sikap yang menyombongkan diri seperti yang Bapak katakan tadi, merasa lebih unggul dari orang lain dan membawa konsekuensi yang sangat buruk. Lalu ada Amsal 28 ayat 13 itu dikatakan menegaskan bahwa mengakui kesalahan yang tadi katakan Bapak adalah langkah pertama menuju pertobatan dan mendapatkan kasih Tuhan, ya. Lalu bagaimana kita mau belajar atau diajar untuk menunjukkan keluasan dan kerendahan hati orang memperkaya kehidupan seorang? Menurut Bapak bagaimana belajar untuk itu? Baik Bu, terima kasih. Walaupun kita katakan ini sangat-sangat sulit untuk belajar menjadi seorang yang rendah hati, tetapi sebagai pengikut Kristus tentu kita sudah menerima pengajaran dan teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, seperti dalam Filipi pasal 2 tentang bagaimana Yesus merendahkan hati dan mengosongkan diri dan bahkan mati di kayu salib. Yang sesungguhnya bukan itu yang menjadi bagiannya. Disalibkan itu bukan seharusnya dia terima, tapi
dengan kerendahan hati dia menerimanya, tentu dalam upaya sebuah yang lebih luar biasa lagi dalam karyanya. Dan kita tahu ketika dia mau merendahkan diri, merendahkan hati, mati di kayu salib, dan di sanalah dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Nah, di sana disebutkan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan semua lutut akan bertelut. Iya, seperti dalam Filipi 2 ya 7-8 dikatakan memberikan teladan hidup. Yesus yang mengatakan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu adalah panggilan untuk kita. Kita ya semua kan? sebagai Kita seorang semua ya Kristen. Pak, bahwa kita harus sebagai pengikut Kristus belajar untuk merendahkan diri. Bahkan Amsal 18 ayat 12 juga dikatakan tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih Pak. Sebagai umat Kristus, marilah kita memandang kerendahan hati sebagai kelebihan yang membawa kita menuju kehormatan yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.